Masa depan telah tiba. Ini bukan tentang baju luar angkasa atau hidup di bawah tanah, tapi hal-hal keren kayak teleportasi, perjalanan luar angkasa, memahami anjing, dan sebagainya. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, menekankan bahwa augmented reality bisa memindahkan orang ke lokasi manapun yang mereka mau, entah itu buat kerja atau santai di pantai. Dengan adanya Metaverse, kita sudah bisa masuk ruang virtual. Metaverse adalah ruang virtual tempat orang bisa berinteraksi dan bersosialisasi melalui teknologi. Kamu bakal merasa seperti ada di tempat yang sama seperti orang lain, bukan mengetik di kotak obrolan. Bayangin main game atau kerja secara remote, tapi bisa melihat jelas suasana kantor. Kamu bisa melakukan semua pekerjaanmu sekaligus menghemat waktu dan uang yang kamu habiskan untuk ke kantor. Kekurangannya, kerja dari rumah bikin kita jadi kurang sosialisasi. Tapi kalau di Metaverse, kamu nggak akan merasa sendirian. Layarnya interaktif, jadi komunikasi sama rekan kerja, teman, dan keluarga bakal kelihatan lebih keren. Meskipun kita belum bisa melakukan teleportasi fisik, secara virtual kita bisa ada di tempat yang kita mau. Nanobot memiliki ukuran yang super kecil. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas di dalam tubuh manusia untuk alasan medis. Begitu di dalam, mereka mulai beraksi sendiri tanpa perlu dikontrol. Oh iya, mereka juga bisa bertambah banyak kayak sel kita. Kita sering mendengar kata nanobot di film fiksi ilmiah, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas yang super spesifik, terutama di dunia kedokteran. Anggap aja mereka ini dokter mini di tubuh kamu yang cukup akurat untuk mendiagnosis masalah dan memberikan pengobatan. Semua orang akan lebih sehat dengan robot mini ini. Setiap tahun, populasi bumi bertambah. Penyebabnya tentu saja bayi yang lahir. Artinya, semakin banyak permintaan makanan. Karena area urban semakin sempit, pertanian harus berada di tempat yang paling unik. Misalnya, gedung pencakar langit atau di udara. Maksudnya, struktur yang bisa mendukung vegetasi di tempat tinggi. Arsitek terkenal Javier Ponch merancang bangunan 3 lantai dengan panel surya. Lapisan tengahnya akan ditumbuhi sayuran dan buah-buahan yang akan mendapat nutrisi dari cairan, bukan tanah. Sisa-sisa dari tanaman akan jatuh ke lapisan bawah sebagai pakan ikan yang juga bisa dijadikan makanan. Setiap struktur akan cukup besar untuk menyokong seluruh kota jika diperlukan. Gedung pencakar langit juga bisa punya kebun kecil di atap buat menyokong lingkungan sekitar. Banyak kebun di kota bakal mengurangi polusi dan menurunkan suhu di tempat-tempat panas. Ada teknologi buat anjing nggak? Kita semua suka disambut anjing saat pulang ke rumah. Mungkin mereka bilang, kasih aku makan, lapar. Atau, jangan tinggalin aku lagi ya. Tapi gimana kalau kita tahu persis ucapan anabul-anabul ini? Kita sudah mengembangkan teknologi untuk memahami anjing dengan bantuan kalung suasana hati. Pakaikan aja kalung ini ke anjing, dan layar digitalnya akan menunjukkan suasana hati anjing melalui warna. Kita tahu anjing menggunakan bahasa tubuh untuk bicara kepada kita atau anjing lain. Ekor goyang berarti senang atau antusias. Menggeram atau nunjukin gigi berarti mau menyerang, mundur. Dan tentu aja ada juga gonggongan. Suara gonggongan bisa jadi peringatan atau sapaan ramah. Kecerdasan buatan bakal bantuin kita ngasih tahu apa sih yang mau disampaikan anjing dengan merekamnya di ponsel kita. Tapi aplikasi itu harus melihat bahasa tubuh anjingmu juga, termasuk telinga, ekor, mata, mulut, dan sebagainya. Lalu, aplikasi itu akan mengirim informasi ke cloud. Teknologi kecerdasan buatan akan menerjemahkan data ini dengan mempelajari ribuan jam video hewan dan mengambil ekspresi serta suara yang tepat. Aplikasi itu bisa bantuin dokter hewan buat lebih memahami anjing dan mencegah bahaya. Aplikasi itu juga membantu kita melatih anjing biar nggak galak sama kurir atau orang lewat di taman. Transportasi masa depan bakal ada di udara. Kita nggak perlu lagi nunggu lampu merah dan ngitung detiknya sampai warna hijau. Nggak ada lagi tuh telat ngantor. Gimana kalau kita pakai taksi terbang sebagai transportasi manusia? Nah, ini keren.
taksi listrik udara bakal jadi alat transportasi populer. Amazon bereksperimen dengan ekspedisi udara, dan hal itu terbukti sukses. Mesin terbang punya sensor yang bisa tahu bahaya kayak burung, kabel, dan benda besar. Negaralah yang mutusin mau pakai bentuk transportasi ini atau enggak. Meskipun ada ekspedisi udara, pihak berwenang masih harus mikirin cara mengaturnya, bikin aturan, dan menerapkan keamanannya. Kalau taksi udara yang dikemudikan manusia, kita harus mikirin siapa yang memenuhi syarat buat jadi supirnya atau gimana model taksinya. Tapi kita mungkin bisa melihat langit dipenuhi taksi udara nanti. Masa depan restoran cepat saji bakal segera berubah. Udah ada kasir digital tempat kamu bisa pesan makanan dengan menyentuh layar dan bayar di sana tanpa berinteraksi dengan manusia. Mau tambah kentang goreng? Jepang punya vending machine yang isinya pizza yang baru dipanggang. Perusahaan bikin robot yang bisa bikin burger dan kentang goreng. Mereka cepat dan akurat. Nggak ada lagi tuh kebanyakan keju atau lupa bawang bombay. Robot ini cuma butuh teknisi buat pemeliharaan. Coba bayangin, pergi ke restoran cepat saji, tapi nggak lihat satupun manusia di depanmu. Setelah milih menu, kamu kirim pesananmu ke kasir digital. Kamu bayar dan melihat robot bekerja. Kamu akan melihat lengan mekanis ngangkat penggorengan dan nyiapin burger di depan kamu. Jangan harap ada koki humanoid buat nyiapin pesanan kamu. Robot dirancang buat melakukan tugas khusus. Makanya lengan mekanis aja udah cukup. Dan kalau ada robot terbang buat ngantar pesanan kamu, mereka nggak perlu lagi terjebak macet. Mesen tiket kemana aja emang gampang. Tapi gimana kalau mau keluar angkasa buat liburan? Banyak perusahaan perjalanan luar angkasa besar kayak SpaceX dan Virgin Galactic mencari cara buat bikin luar angkasa jadi tempat wisata baru. Kita bisa meluncur sampai stasiun luar angkasa internasional atau ke perbatasan atmosfer dan awal luar angkasa. Ada juga yang mencetuskan lift luar angkasa yang ngangkut orang ke stasiun luar angkasa. Ini berupa bangunan tinggi dari bumi sampai luar angkasa dengan lift yang membawa penumpang naik dan turun. Lift ini bikin perjalanan luar angkasa lebih mudah dan murah daripada meluncurkan roket. Kelak, internet mungkin akan tersedia di mana-mana di seluruh dunia. Itu keren banget sih. Sekarang cuma separuh populasi dunia yang terjamah internet. Perusahaan kayak Google menganggap internet sebagai hak asasi dan mencoba menggunakan balon helium untuk membawanya ke tempat terpencil. Ada juga perusahaan yang nyoba cara lain, misalnya ngirim satelit mikro ke luar angkasa yang ukurannya sebesar kucing. Miau. Dengan tersedianya internet untuk semua, dunia akan berubah karena semua orang punya akses pada pengetahuan gratis. Bayangin batu bata yang bisa nyimpen data untuk mengalirkan listrik ke rumah. Proyek ini masih dalam tahap awal, tapi saintis di Amerika lagi mengembangkan batu bata pintar yang bisa menjadi masa depan konstruksi. Bayangkan kalau sekarang adalah tahun 2025 dan planet kita telah benar-benar berubah. Naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan lautan yang semakin asam hanyalah beberapa masalah yang telah dihadapi manusia selama bertahun-tahun. Namun, di salah satu kota pesisir terbesar di dunia, situasinya menjadi terlalu serius. Hari itu adalah hari yang cerah di bulan Juni ketika gempa bumi besar mengguncang kota hingga ke intinya. Tanah di bawah kaki orang-orang bergetar dan berguncang, dan bangunan-bangunan bergoyang berbahaya. Orang-orang berlarian di jalanan dengan panik, mencoba mencari tempat yang aman. Namun, begitu tanah mulai tenang, penduduk kota menyadari bahaya yang sebenarnya. Dinding air setinggi hampir 100 kaki mengalir deras ke arah kota, didorong oleh kekuatan gempa. Tsunami menghantam kota dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Seluruh pemukiman di kota itu lenyap dan ribuan orang kehilangan nyawa. Namun disinilah menariknya. Setelah bencana tersebut, pemerintah kota menyadari mereka nggak bisa membangun kembali kota seperti semula. Mereka harus lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya. Maka, mereka membuat sebuah proyek yang sangat ambisius, membangun sebuah kota bawah air. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah kota yang mandiri dan berkelanjutan di bawah permukaan laut yang bisa bertahan dari bencana alam apapun.
Kota bawah laut ini akan ditenagai oleh energi terbarukan, menggunakan tenaga pasang surut dan panel surya bawah laut. Kota ini akan dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrim dan punya sistem tanggap daruratnya sendiri. Proyek ini menarik beberapa ilmuwan, insinyur, dan arsitek terbaik di dunia. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mendesain kota dan dengan hati-hati mempertimbangkan setiap aspek dari proyek ini. Kota bawah laut ini akan punya semua yang dimiliki oleh kota pada umumnya, mulai dari sekolah dan rumah sakit hingga toko dan restoran. Akan ada peternakan bawah laut, di mana ikan dan makhluk laut lainnya bisa tumbuh. Kota ini bahkan akan punya sistem transportasi, kapal selam canggih dan terowongan bawah laut yang menghubungkan berbagai bagian kota. Proyek ini menjadi mercusuar harapan yang bersinar bagi masyarakat. Proyek ini menunjukkan bahkan dalam menghadapi bencana, kita bisa bersatu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, proyek ini nggak lagi tampak sempurna. Biaya proyek ternyata lebih tinggi dari yang direncanakan. Ada juga kekhawatiran tentang berapa lama proyek tersebut akan bertahan. Bagaimanapun juga, lautan sangat nggak bisa diprediksi. Dan tetap saja, tim ilmuwan dan insinyur nggak pernah menyerah. Setelah bertahun-tahun melakukan uji coba, mereka akhirnya menciptakan kota bawah laut yang sempurna. Sebuah keajaiban teknik, sebuah ekosistem mandiri yang bisa menopang kehidupan manusia tanpa batas waktu. Bangunan-bangunannya dibangun dari bahan yang bisa menahan tekanan yang sangat besar di dasar lautan. Dan kota itu sendiri ditenagai oleh jaringan turbin hidroelektrik yang canggih. Gak lama kemudian, gelombang pertama kolonis tiba di kota bawah laut. Ada beberapa orang yang berbeda dalam kelompok ini, dan masing-masing dari mereka punya alasan tersendiri untuk memilih tinggal di dunia baru di bawah ombak ini. Beberapa di antaranya adalah petualang yang mencari dunia baru untuk dijelajahi, sementara yang lain berharap untuk menghindari bencana alam yang terjadi di daratan. Namun terlepas dari perbedaan mereka, semua orang ini punya tujuan yang sama, membangun masyarakat baru yang selaras dengan alam. Kota bawah laut berkembang pesat dan penemuan-penemuan baru dibuat setiap hari. Para kolonis mengembangkan teknologi dan cara baru untuk menjinakkan kekuatan laut. Mereka belajar bertani di laut dan mulai membudidayakan kebun bawah laut yang memberi mereka pasokan makanan yang stabil. Namun, hidup di bawah air merupakan sebuah tantangan. Orang-orang merasa terisolasi dan bahkan sesak. Situasi memuncak ketika sekelompok aktivis mulai memprotes rencana perluasan kota. Mereka berpendapat kota bawah laut merupakan ancaman bagi lingkungan yang seharusnya dilindungi dan para kolonis harus fokus untuk mengurangi dampaknya terhadap kehidupan bawah laut yang rapuh. Protes tersebut memicu perdebatan sengit di antara para kolonis. Beberapa dari mereka berpendapat kelangsungan hidup kota bergantung pada pertumbuhan dan perluasannya. Sementara yang lain berpendapat kota ini harus memprioritaskan perlindungan lingkungan di atas segalanya. Pada akhirnya, sebuah kompromi tercapai. Kota ini akan terus berkembang, namun prioritas utamanya adalah keberlanjutan dan sikap bertanggung jawab terhadap alam. Para kolonis akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dengan menggunakan teknologi baru dan mengikuti aturan konservasi yang ketat. Dan mereka juga akan mengingat pentingnya melindungi lautan. Tahu nggak sih, perjalanan menembus waktu memang beneran ada loh. Kamu pun sedang melakukannya. Sambil nonton video ini, kamu melewati tiap detiknya untuk terus melewatkan waktu. Hehehe, betul kan? Tapi ini serius. Ada satu orang yang udah berhasil melakukan perjalanan waktu sedikit lebih cepat menuju masa depan dalam rentang 0,02 detik. Oke, yuk kenalan dulu sama Sergei Krikalev, astronot yang telah menghabiskan waktu selama 803 hari, 9 jam, 30 menit di ISS. Itulah kunci perjalanan waktunya. Jadi sederhananya ada dua objek, salah satunya diam sedangkan yang lain bergerak. Keduanya punya perputaran waktu yang berlainan. Nah, anggaplah bumi kita sebagai objek pertama dan ISS sebagai objek kedua. Perputaran waktu di bumi dan di ISS memang berbeda, tapi nggak terlalu memberi dampak yang signifikan. Kita juga perlu memperhitungkan gravitasi. Semakin besar ukuran objek, makin kuat juga gaya gravitasinya. Makanya di bulan kamu akan bisa melompat lebih tinggi dan mengangkat benda yang lebih berat daripada di bumi. Kamu ingat kan kalau bulan lebih ringan dari bumi? Tapi kalau di Jupiter lain lagi.
kamu akan kesulitan menapaki permukaannya karena berat dan gaya gravitasinya jauh lebih besar. Gravitasi bisa membelokkan ruang dan waktu. Ya, kamu bisa ngebayanginnya seperti trampolin atau kain lentur. Kalau permukaannya nggak dibebani benda, ruang dan waktu akan tetap seimbang. Perputaran waktunya juga sama di kedua titik. Nah, kalau kamu menaruh objek berat di atasnya akan terlihat lengkungan. Bayangin aja kalau bumi yang ditaruh di tengah-tengah kain itu. Beratnya 6 ton kali 10 pangkat 21. Kain tadi pasti akan melengkung dan akibatnya perputaran waktu di tengah kain juga akan berbeda. Semakin berat objeknya akan semakin tajam lengkungannya dan semakin lambat pula perputaran waktunya. Di dekat matahari, waktu berjalan lebih lambat daripada di bumi karena bintang induk kita ini 300.000 kali lebih berat. Lain lagi di lubang hitam. Yang berukuran kecil pun bisa seberat 10 hingga ratusan kalinya matahari. Kalau lubang hitam supermasif bisa jutaan hingga miliaran kali lebih berat. Distorsi ruang waktu di sekitar lubang hitam memang sangat besar, sehingga waktu di sana bisa dibilang berhenti. Oke, kembali ke tokoh kita tadi. Jadi, Sergei Krikalev juga menerapkan metode perjalanan waktu ini. Dia nggak berada di pusat pusaran ruang waktu sih, tapi di ISS. Distorsi ruang waktu di sana nggak terlalu besar dan waktunya sedikit lebih cepat daripada di bumi. Iya, cuma sedikit. Tapi coba bayangin deh, kalau kamu tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama, tentu selisihnya akan semakin jauh dengan waktu di bumi. Waktu yang Sergei lalui bisa saja maju lebih cepat, tapi masih ada hukum fisika yang menahannya. Kali ini kita fokus pada kesatuan antara ruang dan waktu ya. Kalau kamu cuma berdiam, maka kamu cuma akan melewati waktu. Tapi saat berlari, kamu akan melewati ruang sekaligus waktu. Semakin cepat larimu saat menembus ruang, akan makin lambat perjalanan waktumu. ISS bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan 7,66 km per detik. Kecepatan ini memperlambat pergerakan Sergei menembus waktu. Jadi, selama 2 tahun lebih di ISS, dia cuma bergerak menembus waktu dalam 0,02 detik. Kamu mau melakukan perjalanan waktu? Oke, gini caranya. Minta temanmu duduk di dekat sambil memegangi arloji. Kamu juga pegang arloji ya, lalu mulailah lari mengelilingi meja. Kalau larimu cukup kencang, kamu akan tahu kalau waktu yang ditunjukkan di kedua arloji berlainan. Hore, kamu telah melakukan perjalanan menembus waktu. Tapi ada cara lainnya juga. Kamu bisa pergi menuju lubang hitam. Wah, coba aja datang ke lubang hitam terdekat dari tata surya kita. Jaraknya nggak sampai 1000 tahun cahaya. Kamu pun naik ke atas pesawat luar angkasa yang jauh lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Lokasi terbangmu harus sedekat mungkin dengan pusat lubang hitam, tepatnya di tepi horizon peristiwa. Ruang waktu di tempat ini sangat terdistorsi, sehingga 1 detik di sana setara dengan waktu selama berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di bumi. Jadi, kamu cuma berdiam di situ selama beberapa menit. Coba nyalakan kembali hyperdrive-nya dan terbang lagi ya. Jangan lupa juga selalu hati-hati. Bobot lubang hitam sangat berat, sampai-sampai objek apapun gak akan bisa lepas dari gaya gravitasinya. Tak terkecuali cahaya yang notabene adalah materi tercepat di alam semesta. Tapi ya sudahlah, gak perlu dipusingkan. Lagian kamu sudah sampai di bumi lagi. Wow, ternyata kamu sudah meninggalkan bumi selama puluhan tahun. Ternyata mobil terbang, robot, dan hologram sudah menjamur. Cara lainnya yaitu dengan memanfaatkan kecepatan cahaya. Kamu dan temanmu sudah berdiri di garis start di stadion sambil membawa stopwatch. Oke, sekarang pencet mulai. Kamu pun berlari mengitari bumi sampai berkali-kali dengan kecepatan cahaya. Sudah selesai nih, hentikan dulu stopwatch-nya. Waktu yang kamu habiskan saat berlari tadi lebih cepat dari waktu temanmu yang cuma berdiam diri. Lalu gimana dengan paradoks kembar yang bikin para ilmuwan pusing 7 keliling itu? Intinya, titik acuan dalam perjalanan ruang waktu masih menjadi perdebatan. Kalau orang yang berdiam diri menjadi pusat sistem koordinat, sedangkan yang satunya lagi berlari pada kecepatan cahaya,
maka waktu yang dilalui si pelari akan melambat setelah dia selesai. Dia bergerak dalam ruang dan waktu sekaligus. Sebaliknya, kalau si pelari dijadikan sebagai titik acuan, orang yang diam akan dianggap bergerak dan relatif terhadap titik acuannya. Lalu, waktu yang dilalui orang yang berdiam ini juga seharusnya melambat. Nah, dari hasil eksperimen, kedua orang ini ternyata melalui waktu yang sama. Inilah yang dinamakan paradoks kembar. Untuk mengakali hukum fisika dan menghentikan perputaran waktu, coba aja latihan plank. Waktu pun seketika berhenti. Hahaha, enggak lah. Semisal nih, perjalanan menuju masa lalu memang memungkinkan. Tentunya akan ada banyak sekali masalah dan paradoks. Misalnya jam 12 siang kamu lagi bikin mesin waktu. Jam 12:30 mesinnya sudah jadi. Lalu jam 1 siang kamu memasukinya agar kamu tidak lagi membuat mesin waktu. Kemudian kamu kembali ke jam 12:20 saat mesin waktumu hampir jadi. Tapi kamu malah merusak salah satu detailnya sehingga mesinmu nggak bisa diselesaikan. Tapi kalau versi mudamu saja nggak bisa membuat mesin waktu, berarti kamu juga nggak bisa kembali di masa lalu kan? Atau semisal kamu memang beneran bisa bikin mesin waktu dan kembali ke masa lalu saat orang tuamu masih pacaran. Kamu bisa merusak kencan mereka, hingga akhirnya mereka putus. Kalau begini ceritanya, kemungkinan kamu nggak akan lahir. Dan kalau nggak dilahirkan, kamu nggak akan pernah bikin mesin waktu dan kembali ke masa lalu, hingga kemudian merusak kencan orang tuamu. Lalu jadwal kelahiranmu gimana? Duh, jadi makin ribet begini ya. Oke, ada cara lain yang lebih sederhana kok. Misalnya dengan metode biologis. Kamu tahu kan, dengan membekukan tubuh. Jadi kamu akan berpindah zaman bersama dengan seisi dunia ini. Hanya saja kamu akan tidur panjang. Setelah bangun, kamu akan berada di masa depan. Oh iya, hewan yang berhibernasi di musim dingin seperti beruang juga termasuk penjelajah waktu. Dan sebenarnya hewan ini cuma melewati musim dingin yang bikin lapar. Tapi metode membekukan tubuh punya satu kelemahan. Saat tubuh kita beku, air di dalam sel dan jaringan tubuh akan berubah menjadi es. Akibatnya, kita akan dehidrasi seperti tinggal di gurun. Solusinya dengan menggunakan bahan kimia pelindung. Yang sulit justru cara membangunkannya. Para ilmuwan kita tidak tahu caranya mencairkan organisme hidup. Jadi sampai sekarang metode membekukan tubuh akan jadi tiket sekali jalan saja. Ya, semoga saja ilmuwan di masa depan akan bisa mencari tahu caranya memperbarui sel dan jaringan tubuh. Kali aja mereka akan membuka kulkas yang berisi manusia penjelajah, lalu bisa membangunkannya. Cara ini tentu akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Ongkos membekukan tubuh bisa mencapai 2,8 miliar rupiah, bahkan lebih. Tapi banyak orang percaya kalau perjalanan waktu memang sudah bisa dilakukan. Kadang malah para penjelajah waktu ini bisa terekam dalam foto atau video. Misalnya saja foto dari tahun 1941. Sejumlah pria memakai setelan jas dan wanitanya mengenakan topi anggun. Tapi ada satu pria yang memakai kacamata bergaya futuristik dan baju hoodie. Atau di video ini kamu bisa melihat wanita yang lagi teleponan pakai ponsel. Wow, itu kan sekitar 1 abad yang lalu dan saat itu belum ada ponsel. Eits, jangan kaget dulu, alasannya gampang aja kok. Pria yang difoto tadi memakai kacamata buatan tahun 1920. Dan saat itu, kaos hoodie-nya juga sudah diproduksi. Sedangkan wanita yang ngobrol lewat ponsel itu sebetulnya lagi pegang akustikon atau alat bantu pendengaran. Jadi, intinya perjalanan menembus waktu tetap saja menjadi mimpi bagi kita. Kecuali Sergei Krikalev yang berhasil mengecoh hukum fisika dan berselang 0,02 detik lebih cepat dari semua penduduk di seantero bumi.